अरे आपको हत्या करना चाहती है। औकात तेरी बस इतनी क्या जुल्म को यूं ही Di awal film kita diperlihatkan sesuatu yang sangat sadis. Seorang bocil yang belum balik. Ya iyalah, kan namanya bocil, emang belum balik, cok. Bocil ini dicoba diperkaos oleh seorang om-om yang sudah tua, hitam, dekil, kucil, kumal, hidup lagi. Karena bocil ini menolak, om ini memasukkan bubuk cabai ke dalam apemnya. Kejam kali kan, cok. Coba lu bayangin apemnya. Maksudnya bayangin rasa sakitnya, cok. Kemudian karena bocil ini terus berteriak, lalu bocil ini pun dibunuh dan jasadnya dibakar untuk menghilangkan bukti. Ternyata bocil ini adalah seorang yatim piatu. Mendengar dia yatim piatu aja, Mimin sudah sedih banget. Dan bocil ini tinggal dalam sebuah panti asuhan yang dikelola oleh seorang juragan panti yang bernama Banci. Maksudnya Bansi. Dan cerita berlanjut pada beberapa bulan kemudian. Pada suatu malam, di sebuah perumnas, terlihat seorang perempuan yang berpenampilan agak kusut. Sepertinya dia habis ngecas kayaknya. Perempuan itu bernama Naysila. Dia mendapat panggilan dari temannya yang bernama Guptaji. Dia pun datang menemuinya di tempat yang telah mereka janjikan, yaitu di sudut sekolah tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walaupun mencuri waktu, berdusta pada guru. Kocak, guys. Guptaji memberikan sebuah clipping entah berisi apa. Mimin pun tidak tahu apa isinya. Guptaji mengatakan kalau dia mendapat sebuah berita yang sangat trending atau FYP. Usut punya usut, ternyata Naysila adalah seorang reporter yang haus akan berita. Dia memiliki channel YouTube juga untuk memposting beritanya, dan dia bukanlah wartawan bodrek. Guptaji mengatakan kalau itu adalah sebuah hasil audit dari Kementerian Sosial terhadap panti-panti asuhan yang ada di sana. Di panti asuhan itu ada laporan terkait para gadis dicabuli dan disiksa di sana. Awalnya Naysila menolak. Naysila berkata, "Gua ini reporter, bukan polisi." Kemudian Guptaji mengatakan kalau selama ini tidak ada tanggapan dari polisi, pemerintah maupun dinas sosial terkait laporan ini. Mendengar hal itu, Naysila pun seakan-akan semangatnya kembali membara. Lalu dengan segelas air putih, Guptaji pun disembur. Naysila pun mengambil clipping itu dan akan memprosesnya. Ternyata Guptaji matre juga, alias wartawan potrek juga. Dia meminta bayaran yang tinggi karena dia yakin berita itu akan viral nantinya dan Naysila akan menjadi reporter yang terkenal. Namun karena Naysila nggak punya uang, dia minta nego dikit, minimal 5 kali angsuran lah. Ternyata uang itu akan digunakan oleh Guptaji untuk pernikahan mantannya. Wow, mulia sekali Guptaji ini. Lalu Naysila mulai mempelajari berita itu dengan serius. Kemudian ketika berada di kantornya, Naysila bertanya kepada rekannya yang bernama Baksa. Baksa mengatakan kalau Naysila agar lebih berhati-hati karena ia pernah ditipu oleh Guptaji karena pernah memberikan sebuah berita palsu. Lalu Naysila berkata kalau dia tidak mendapat berita akan membuat channelnya gagal monetisasi. Mendengar hal itu, Baksa pun menurutinya
dan mereka pun kembali live streaming untuk mendapatkan giveaway dari fans-fansnya. Syukur-syukur dapat hiu atau singa, lumayan buat beli beras, karena beras udah mulai habis. Jadi saatnya kita joget-joget. Stop, ini bukan joget satbor ya. Pada malam harinya, ternyata Naysila memiliki seorang suami yang wajahnya kayak aktor India aja. Dia sangat baik dan sayang padanya. Mereka bincang-bincang dulu sebelum ngecas. Naysila dulu adalah seorang reporter yang sangat terkenal pada sebuah media yang terkenal. Karena dia mendapat intimidasi, dia akhirnya resign dan mendirikan channel barunya yang bernama Baksak. Keesokan harinya, Naysila dan Baksak pergi ke tempat panti asuhan yang dimaksud oleh Guptaji. Namun, setiba di sana karena gelagatnya mencurigakan, dia pun diusir oleh penjaga di sana. Dan Naysila sendiri melihat keanehan dari gelagat penjaga panti asuhan itu. Saat makan siang, Naysila mendapat cemooh dari kakak iparnya. Dia diolok-olok karena sudah 4 tahun channelnya sepi pengunjung dan belum juga monet. Lalu tiba-tiba kakak iparnya bertanya tujuan Naysila ke panti asuhan itu. Dan Naysila menjawab kalau dia ada urusan. Kakak iparnya merupakan seorang pengacara pada suatu lembaga hukum. Kemudian kakak iparnya kembali menyinggung Naysila terkait Naysila yang tak juga memiliki keturunan. Padahal ia sudah kawin selama 6 tahun. Dan dengan santai, Naysila berkata kalau ia akan menunggu beberapa tahun lagi karena dia belum siap untuk punya anak. Berhubung dia belum bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaannya. Ternyata Naysila adalah wanita karir yang garis keras juga. Kakak iparnya juga menyarankan kalau Naysila agar segera punya anak karena nanti keburu menopause. Toh rezeki udah ada yang ngatur. Mendengar perkataan itu, Nay pun cuma bisa istighfar. Lalu Naysila melanjutkan tugasnya menyelidiki panti asuhan itu. Dia mendatangi Komisi Perlindungan Anak karena ketua komisi itu memiliki kumis yang tebal. Kita sebut aja namanya Mas Pram. Dan Mas Pram mengaku kalau selama ini tidak ada laporan tentang panti asuhan itu yang masuk ke kantornya. Namun dari sikap dan jawabannya atas pertanyaan kepadanya, Mimin mengambil kesimpulan kalau dia terlibat dalam hal itu. Dia mengatakan kalau ada surat dari pemerintah, maka ia baru akan bergerak. Kemudian dalam perjalanannya pulang, suami Naysila mendapat sebuah ancaman lewat telepon dari orang yang tidak ia kenal. Orang itu mengaku bernama Banci, maksudnya Bansi. Ketika tiba di rumah, Naysila yang sudah pulang larut malam dimarahi oleh suaminya. Dia mengatakan kalau Bansi menelponnya dan mengancamnya. Dia menyuruh Naysila agar tidak ikut campur dalam urusannya, karena Bansi adalah orang yang paling kejam di perindapan. Suaminya sangat peduli dan mencemaskannya. Suaminya lalu mengambil kunci mobil dan tak memperbolehkan Naysila pergi ke panti asuhan itu lagi. Lalu Naysila dengan kesal pun berkata pada suaminya, "Pelit kali kau bang." Dan keesokan harinya, Naysila bertanya pada Guptaji, siapa sebenarnya Bansi itu. Guptaji berkata kalau Bansi adalah seorang juragan loper koran di perindapan. Bansi memiliki bisnis dan kerjasama yang baik dengan pemerintah.
Namun kerjasamanya adalah dalam hal korupsi dan penipuan. Lalu pada malam harinya, Naysila terus kepikiran soal gadis panti asuhan itu yang disiksa oleh pengurus di sana. Walau luka fisik dapat dilihat, namun luka psikologis tak ada obatnya. Dan Naysila pun teringat akan kata-kata Agus yang viral kemarin. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, hati yang tulus tidak datang 2 kali. Jet menyalawi, Agus nih bos, tampling dong. Dan Naysila sangat tulus ingin menolong anak panti asuhan itu, karena jiwanya terus meronta-ronta. Saat Naysila berada di genteng rumahnya, dia melihat mobil yang mencurigakan mengawasi rumahnya, dan dia pun terlihat cemas. Kemudian keesokan harinya, mereka pun mulai mengumpulkan bukti-bukti, yaitu dengan cara mengunjungi panti-panti asuhan yang diduga sebagai penampung anak-anak dari panti asuhan Bansi. Karena tidak mendapatkan bukti yang kuat, Naysila mempunyai ide untuk langsung bertemu ke tempat Bangsi, yaitu langsung mendatangi rumahnya. Dia mengajak Baksa untuk ke tempat Bangsi. Niat awalnya sih cuma pengen ngopi bareng aja, plus gosip dikit gak apa-apa lah ya. Dan keesokan harinya, mereka pun tiba di rumah Bansi. Setiba di sana, Bansi ternyata sangat pelit. Tamu yang datang aja gak dibikinin minum, malah Bansi marah-marah gak jelas. Mendengar hal itu, mereka pun pergi dari sana. Pada saat pulang, ternyata Naysila diikuti oleh sebuah mobil. Naysila awalnya cemas karena dia takut kalau itu adalah kelompok begal yang belum tertangkap kemarin. Namun akhirnya ketika Naysila tiba di rumah, begal itu pun pergi entah kemana. Dan setibanya di rumah, ternyata suami Nay sudah nungguin dari tadi, karena dia minta ngecas dulu, karena udah gak tahan lagi. Dia udah lama gak ngecas, dan merasa Nay gak peduli lagi dengannya. Mereka pun bertengkar hebat pada malam itu. Karena suami Nay sangat baik, penyabar, rajin menabung, pandai menjahit, akhirnya dia ngalah juga. Jangan lawan emak-emak ici bos, mulutnya aja 2 keles, kena bacot no jutsu aja, lu bisa tewas. Kemudian keesokan harinya, Naysila dan Baksa terus mencari info-info tentang anak-anak panti asuhan itu. Mereka mencari informasi ke panti asuhan yang ada di kota itu. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan bekas pembantu dari panti asuhan Bansi. Gadis itu bernama Suda. Awalnya Suda nggak mau bercerita, namun karena dia bukan pria yang tak suka bercerita, akhirnya dia menceritakan semuanya dengan syarat identitasnya agar dapat dirahasiakan. Suda pun mulai bercerita. Pada waktu itu, Suda mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu di panti asuhan milik Bansi. Awal masuk aja, Suda dielus-elus oleh Sanu yang merupakan karyawan P3K Bansi atau karyawan honorer Bansi. Kemudian Suda diperkenalkan dengan babysitter yang bernama Rani. Rani ini tampak lunak dan baik, namun ia memiliki kelainan. Dia suka pada sesama jenis. OMG, Rani memperkenalkan Suda pada anak-anak panti asuhan di sana. Dari awal firasat Suda agak lain. Rani mengatakan kalau anak-anak di sini agak gila dan suka menggigit. Dan saat Suda mau masak bikin empek-empek Palembang, dia didatangi dan diingatkan oleh salah satu anak panti asuhan itu.
Dia mengatakan agar sudah secepatnya kabur dari sana, karena panti asuhan itu sangat berbahaya baginya. Karena hampir ketahuan menggosip, anak itu digampar dan dijambak oleh Rani. Mendengar hal itu, sudah jadi ngeri-ngeri sedap. Lalu, pada malam harinya, sudah mendengar suatu keributan. Karena penasaran dan jiwa keponya bangkit, dia pun melihat hal itu. Dia melihat Sanu dan beberapa orang lain membawa beberapa orang mayat anak-anak panti. Karena takut, sudah pun kembali ke kamarnya. Namun, sebelum dia masuk ke kamar, dia mendengar suara desahan Rani dari kamar sebelah. Karena kepo, sudah pun mengintip. Namun, alangkah terkejutnya sudah karena melihat Rani baru siap ngecas ala-ala dia. Dan tak sampai di sana, karena masih penasaran, sudah pun kembali mengintip kamar pada lantai 2. Ternyata sudah ini hobi ngintip juga. Dia melihat seorang om-om hidung belang yang baru aja siap ngecas. Mimin pun gak habis fikri, ini panti asuhan atau rumah bordir sih. Kemudian karena hampir ketahuan, sudah diselamatkan oleh temannya yang mengingatkan dia tadi. Temannya memperlihatkan luka-luka bekas penganiayaan kepada dirinya. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Suda. Dia menyuruhnya untuk pergi dari sana. Mendengar itu, Suda pun jadi gemetaran. Lalu keesokan harinya, saat Bansi datang ke panti asuhan itu, dia mendapat laporan kalau ada anak-anak yang disiksa dan menjerit-jerit ketakutan. Bansi bukannya membantu, malah ia menyuruh untuk membunuh anak-anak itu. Kejam kali kau, Bang. Sesungguhnya neraka sudah menantimu, Bang. Kok Mimin jadi terbawa arus dan emosi ya? Bansi lalu bertemu dengan Suda. Dia menatapnya dengan penuh nafsu. Dia melihat Suda dan sedikit ingin menggoda Suda. Dan Suda baru sadar kalau laki-laki hidung belang itu adalah Bansi, pemilik panti asuhan itu. Kemudian saat makan siang, Suda mendengar dari dokter kalau anak-anak itu disiksa. Dia melihat sendiri kalau anak-anak itu tak berdaya setelah disiksa. Namun seakan-akan tak bersalah, mereka tertawa dengan lepas. Lalu pada malam harinya, Bansi beserta om-om hidung belang lainnya sedang berpesta pora dengan gadis-gadis panti asuhan. Mereka berpesta diiringi dengan musik dan minuman keras. Coba kalian bayangin, siap itu apa yang terjadi. Dan tak lupa pada malam itu juga ada aksi joget-joget ala perindapan. Para netizen menamakan joget itu dengan nama joget pemikat gadis panti dan joget melumpuhkan keperawanan. Tak kuasa melihat hal itu, Suda pun minggat dari sana dengan bermodalkan tas kresek aja untuk membungkus seluruh barang-barangnya. Namun saat keluar, dia mendengar Rani bercerita pada Sanu kalau baru-baru ini ada anak panti yang disiksa dengan cara memasukkan bubuk cabai pada apemnya. Perih kali, Cok. Sungguh terlalu. Dan akhirnya dengan tekad api dan ingin menjadi Hokage, akhirnya Suda pun pergi dari panti asuhan itu. Dan setelah mendengar cerita Suda, Nesila pun bertekad akan membongkar ketidakadilan dan penindasan pada panti asuhan itu. Dan keesokan harinya, saat di rumah, kakak iparnya Naysila sudah bergosip tentangnya. Dia mengingatkan agar Arvin suaminya agar selalu mengingatkan Naysila demi keselamatannya. Lalu tiba-tiba Naysila datang
dan mengejutkan mereka. Karena mereka ketahuan menggosip dirinya, Nai mengatakan pada kakak iparnya bahwa ia akan menangkap Bansi pemilik panti asuhan itu dan akan membuat Bansi dihukum mati nantinya. Namun kakak iparnya terus merendahkan skill Naysila dan menganggap Naysila hanyalah seorang wartawan bodrek biasa. Akan tetapi, mendengar hal itu, Naysila pun langsung mengulti kakak iparnya itu. Dia berkata kalau kakak iparnya itu adalah seorang pengacara. Seorang pengacara kok nggak ada gunanya dan nggak ada kerjaan juga. Dan kerjaannya cuma duduk-duduk aja di kantor sambil makan gaji buta. Padahal kasus-kasus selama ini banyak yang belum terselesaikan dan butuh seorang pengacara yang gigih una. Dan Naysila menantangnya dan berkata kalau dia ingin mengajukan tuntutan atas nama Bansi Sahu. Karena kakak iparnya takut akan Bansi Sahu, tantangan dari Nai membuat dia gelagapan dan gemetar sampai ke ubun-ubunnya. Sementara itu Bansi mendapat sepucuk surat atas gugatan panti asuhannya itu. Melihat itu, Bansi menjadi cemas. Cemas juga kau bang. Dan dia pun menemui wali kota tempat Naysila tinggal dan berdomisili. Setiba di sana, Bansi yang terlihat cemas mengadu kepada wali kota itu. Dia sangat marah karena ada yang berani menggugatnya. Ternyata wali kota itu bersekongkol dengan Bansi dan perdebatan antar mereka tak dapat dihindarkan dan terlihat mereka mulai pecah kongsi karena ulah Naysila. Lalu Bansi berkata kalau dia sendiri yang akan menghabisinya. Namun dengan keras wali kota itu mengingatkan jangan sekali-kali mengganggu Naysila. Kalau mereka melukainya aja, maka seluruh dunia akan gempar. Karena Naysila adalah seorang reporter wanita yang memiliki asosiasi yang besar dan dapat mengancam semuanya, dan perang mulut antara mereka pun terjadi. Sementara itu di kantornya Naysila tampak hampir putus asa karena channel YouTube-nya belum memiliki jangkauan luas dan viewers dan subscribernya juga masih sedikit. Hal itu menyebabkan channelnya terancam dismonet. Kemudian Naysila mengatakan, ayo dukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga. Salam interaksi. Nai mengatakan kasus ini akan ditanggapi jika banyak yang nonton dan viral atau FYP. Dia merencanakan menggunakan semua medsos untuk beritanya tersebut, yaitu Facebook, WhatsApp, MiChat, Imo, dan lain-lain. Namun Mimin bertanya, kok pakai MiChat sih kak? Kan itu aplikasi buat deketin cewek. Namun karena Baksa nggak ngerti dan nggak bisa bahasa Inggris, dia pun akhirnya nyerah. Namun Baksa memiliki seorang anak yang ngerti banget soal internet dan media sosial. Dan mereka bertekad akan lebih rutin untuk upload videonya agar dibaca oleh algoritma YouTube. Sementara itu di panti asuhan, anak-anak di sana dipaksa untuk minum obat migrain. Karena selama ini anak-anak itu sering sakit kepala sebelah karena sering disiksa di sana. Dan di dalam kantornya terlihat Bansi yang sedang memarahi anak-anak panti itu. Ternyata ia marah karena anak-anak panti itu mencoba kabur dari sana. Lalu Sano pun datang memberi kabar
tentang pembuat surat gugatan itu. Dia mencurigai kalau yang membuat surat itu adalah kakak iparnya Naysila. Lalu keesokan harinya, ternyata kakak iparnya Naysila masuk IGD. Dia dihajar oleh suruhan Bansi dan membuat dia tak berdaya, retak ginjal kobang. Namun, Nay yang datang dan tak tahu apa-apa dimarahi oleh kakak iparnya itu. Mereka menganggap semua ini adalah karena ulah Naysila. Naysila yang sudah melapor kejadian itu kepada polsek setempat, namun ia diacuhkan saja oleh polsek itu. Kemudian, karena penasaran, Nay menanyakan kepada kakak iparnya tentang gugatan itu. Kakak iparnya tak mengetahui hal itu sama sekali. Ternyata kakak iparnya dituduh oleh Bansi sebagai orang yang bertanggung jawab akan gugatan itu. Namun, kakak iparnya itu merupakan korban salah sasaran. Karena merasa bersalah, Naysila pun pergi dari ruangan itu. Namun karena Arvin tak kuasa melihat istrinya kayak begitu, dia pun mencoba membujuk Naysila dan memberi semangat kepadanya. Awalnya Arvin tak mendukung apa yang dilakukan oleh Nay. Namun karena Nay adalah istri dunia akhiratnya, dia pun mendukungnya dengan cinta dan sebuah apem, dan mereka pun berpelukan. Lalu Nay meminta Arvin untuk merekam dan mengupload videonya tentang kejadian itu ke channel YouTube-nya. Lalu video itu baru mendapat 400 viewers saja. Kemudian Baksa mengatakan sekarang ini ada Kapolda baru di kota itu dan Nay diminta untuk menemuinya karena Kapolda itu adalah seorang perempuan juga. Mendengar hal itu, Naysila pun kembali bergairah. Nay pun akhirnya bertemu dengan Kapolda baru itu. Ternyata dia sangat baik. Dia menerima dan melihat semua ketulusan dari Naysila terhadap negaranya. Namun dia mengatakan semua itu ada prosesnya. Dia harus melewati dan melaksanakan sesuai SOP-nya. Dan keesokan harinya, Kapolda itu pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa panti asuhan Bansi. Namun mereka tidak diizinkan dan mendapat ancaman dari Bansi. Dan akhirnya mereka mengetahui kalau yang mengajukan gugatan itu adalah Guptaji. Guptaji melakukan karena ia ingin kasus ini cepat selesai, karena ia butuh uang untuk pernikahannya yang ke-20. Banyak kali, Cok. Sementara itu, Kapolda memberikan laporan kepada Polda Pusat tentang laporan Naysila. Namun, Polda Pusat nampak sedikit cemas. Dia takut laporan itu adalah laporan palsu dan polisi harus menunggu surat dari Menteri Sosial dulu atas kasus itu. Mendengar hal itu, Kapolda hanya angguk-angguk saja. Kemudian, pada malam harinya, Kapolda itu mengajak Nay ngerumpi di rumahnya. Dia mengatakan kalau polisi sudah mencoba untuk menangkap Sanu, anak buahnya Bansi. Namun tidak berhasil, karena mereka dihalangi oleh Bansi. Kapolda itu mengatakan kalau sudah ada laporan resmi tentang kasus ini, mereka baru bisa bertindak. Dia juga mengatakan kalau hanya melapor pada dinas terkait akan percuma, karena Bansi memiliki koneksi yang tinggi alias ada orang dalam. Dan cara yang ditempuh oleh Naysila adalah membuat beritanya menjadi viral atau FYP agar semua orang mengetahui dan mengekspos berita ini dan dapat mendesak dinas terkait untuk mengambil tindakannya. Namun sebelum itu, Nay meminta agar Baksa menemui wali kota itu. Dan keesokan harinya,
Baksa mendatangi wali kota itu. Awalnya dia tidak diperbolehkan masuk, namun ketika dia menyebut nama Bansi, penjaga itu pun gemetaran dan mengizinkan Baksa untuk masuk. Ternyata Baksa memiliki bakat akting juga. Dia berhasil mengancam dan membuat wali kota itu takut, karena dia telah mengetahui semua rahasia wali kota itu dan dia akan segera mengekspos berita itu. Karena tak ingin terlibat lebih jauh, dan lagian wali kota itu bersama istrinya akan maju pada pilkada tahun ini. Dia akhirnya menyogok Baksa dan berencana paksa memecah belah mereka berhasil. Dia mengatakan kalau info yang dia dapat berasal dari Mas Pram, dinas sosial. Kemudian Naysila kembali dengan rencananya, yaitu membuat beritanya viral dan FYP tentang panti asuhan itu. Dan dia sudah mengupload video panjang, namun viewernya baru puluhan. Sementara itu di kantor Bansi tampak marah-marah kepada seluruh anggotanya. Karena Bansi mendapat laporan dari wali kota kalau Mas Pram telah menjadi pengkhianat kepada timnya. Mendengar hal itu, Bansi menghajar Mas Pram. Namun, Mas Pram berkata kalau dia bukanlah pengkhianat. Kemudian Nay pun melanjutkan membuat konten agar FYP. Dan ternyata viewersnya udah mulai lumayan banyak. Beritanya membuat seluruh dinas dan polisi menjadi ketar-ketir. Singkat cerita, akibat berita itu, wali kota dan istrinya bertengkar. Namun, tiba-tiba dia mendapat telepon langsung dari presiden. Awalnya mereka malu-malu, dan akhirnya mereka berbicara juga. Presiden mengatakan kalau dia harus segera membuat laporan ke polisi atas berita tersebut. Lalu Naysila mendapat telepon langsung dari Kapolda kalau usahanya berhasil. Dan dinas terkait sudah membuat laporan atas kejadian itu. Kapolda mengatakan kalau kasus ini bukan dia lagi yang menangani, melainkan polisi bagian anak-anak dan wanita. Dan Kapolda itu mengatakan kepada Naysila bahwa ia harus punya bukti dan saksi agar kasus ini bisa selesai dan Bansi bisa ditangkap. Mendengar hal itu, Naysila teringat akan kesaksian Suda kemarin-kemarin ini. Sementara itu di kantornya Bansi, ternyata seluruh karyawannya mulai berkemas-kemas hendak minggat dari sana karena mereka takut dipenjara. Bansi mencoba meyakinkan mereka, namun dari seluruh bawahannya cuma Mas Pram yang pengkhianat. Sanu, Rani, dan yang lainnya setia pada Bansi, setia banget cu. Walau setianya dalam keburukan, jangan ditiru ya guys. Selagi bisa tobat aja dulu guys. Singkat cerita, Nay pun mendatangi Suda untuk diminta menjadi saksi atas kasusnya itu. Namun Suda yang tak mau dirinya viral dan FYP, dan dia juga menolak dan tak ingin terlibat lebih jauh lagi. Kemudian Naysila mencoba meyakinkan Suda, namun Suda tampak kekeh dengan pendiriannya. Hal itu membuat Naysila frustasi dan pergi dari sana. Namun, akhirnya Suda teringat akan kata-kata Nay, karena jika tidak ada teman di panti itu yang mengingatkan Suda, tentu Suda tidak akan berada di sini. Mendengar hal itu, akhirnya Suda menghampiri Nay dan setuju untuk menjadi saksi, dan Suda pun mulai menceritakan semua yang ia rasakan di panti asuhan itu. Mendengar cerita Suda, akhirnya channel YouTube Naysila akhirnya FYP dan menjadi trending topik dunia di kala itu dan mulai ditonton oleh jutaan orang.
Dan keesokan harinya, proses penangkapan Bansi dan penggeledahan panti asuhan itu pun dimulai. Penggebrekan itu dipimpin langsung oleh Kapolda. Ternyata Kapolda melihat secara langsung kejadian itu. Ia melihat kumpulan anak-anak yatim itu dalam satu ruangan. Mereka tampak pasrah akan nasib mereka. Melihat mereka seperti itu, Mimin sangat sedih, sampai nangis cuk, teringat akan anak-anak Mimin yang masih kecil-kecil. Dan akhirnya di sana mereka pun menemukan bukti-bukti yang kuat atas laporan itu. Dan tak lupa, Bansi ditangkap tanpa ada perlawanan. Dan di sana juga sudah diramaikan oleh masyarakat yang antusias dan wartawan-wartawan yang haus yang hendak meliput berita itu. Dan seluruh pihak menjadi sasaran untuk diminta klarifikasi oleh wartawan. Kemudian Bansi dibawa ke kantor polisi. Dan Naysila pun menjadi seorang reporter yang viral karena berhasil mengungkap kasus ini ke ranah publik.